Mari kita lanjutkan. Islam sudah masuk ke Indonesia ya. Kita cerita dari beberapa hal buku, kitab yang saya baca dan dihubungkan dengan perjalanan yang Allah takdirkan. Ini sering banget jalan keluar kota dan melihat para artefak-artefak dan menghubungkan dengan keadaan. Itulah bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah rabbiyallah hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah ya tasamtu billah fawatu amri ila Allah masyaallah la quwwata illa billah. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah azallah, bismillah jalallah, bismillah tahassabna billah, bismillah tawakkalna billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat untuk diri saya dan semua jamaah dan semua yang hadir dan semua yang dengar, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti Allah kasih jalan keluar atas segala persoalan-persoalan hidup. Pasti. Demi Allah pasti. Lebih pasti daripada ini saya lepas jatuh. Lebih pasti firman Allah daripada ini. Harus sampai ke situ keyakinannya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Pasti? Pasti. Enggak. Lebih pasti Allah daripada 1 tambah 1 sama dengan 2. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar dalam segala persoalan hidup. Detik ini juga saudaraku, sadarilah apa gunanya kesombongan. Jangan sampai bersandar dengan kepintaran. Mudah bagi Allah untuk mencabut kepintaran itu. Jangan pula bersandar dengan pangkat yang tinggi. Mudah bagi Allah untuk mencopot pangkat itu. Jangan pula bersandar dengan kekayaan. Mudah bagi Allah, kekayaanmu tiada harga. Hanya selembar kulit pisang misalnya. Injak kulit pisang, licin, jatuh, jungkir balik, stroke, nauzubillah, nggak berguna. 1 triliun, 2 triliun, hatta hutang 6.000 triliun nggak berguna. Nyerempet dikit dah tuh. Nggak ada guna sama sekali. Jangan pula bersandar dengan pangkat, dengan jabatan. Mudah bagi Allah untuk mencopot. Andai kita ahli takwa, nggak bakal pernah menerima kesusahan dan kesulitan. Nggak akan bakal. Ahli takwa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli takwa adalah perisai-perisai peredam murka Allah. Ahli takwa inilah yang membuat Indonesia menjadi berjaya dan kembali berjaya dan terus berjaya. Kalau lihat kehidupan orang Jakarta, mungkin nafsi-nafsi. Tapi saya yang keluar masuk daerah, kemarin mendarat di Pekanbaru, dari Pekanbaru masuk ke Siak Sri Indrapura, makasih ya. Kemudian masuk lagi 5 jam ke kampung. Heran tuh ada aja yang ngundang. Ya, 5 jam masuk lagi ke kampung. Dengan kiri kanan semua pohon sawit. Tibalah saya di sana berceramah, kemudian pindah lagi ke kota yang lain di seluruh pedalaman Pekanbaru sampai ke, aduh saya juga nggak sebut lagi namanya tuh, Lirik atau apa itu atau apa sih namanya itu kemarin, Kampar, bukan apa lagi itu Pak, setelah Siak itu Indragiri, apa lagi itu, nggak tahu lah. Ada 8 masjid apa yang mengundang, dikumpulkan di sana. Itu apa namanya? Mereka adalah peredam murka Allah gitu loh. Masjid penuh beludak. Saya bawa buku hadiah, saya nggak enak jualnya, dan memang nggak dijual. Saya bilang terserah deh, mau tahu berapa yang beli, yang bayar? 1 buku dibayar berapa? 1 juta rupiah. 1 juta dibayar. Saya bilang terserah panitia deh, saya kasih panitia deh, terserah panitia mau. Ini saya hibahkan, saya nggak jual deh buat orang kampung sini. Silakan Bapak Ibu sekalian, kata panitianya, mau menyumbang, kasih hadiahnya buku. Nyumbang. Sampai habis itu buku, berebut. Nyumbang 1 juta dapat hadiah buku, berebut habis. Ya Allah ya Rabbi, padahal mereka adalah petani biasa. Malu nggak Pak? Malu nggak? Ke masjid bawa cepek aja ribetnya setengah mati. Ini nih yang bilang yang buat Indonesia berjaya tuh gara-gara mereka. Nggak sayang-sayang dengan ilmu.
Memang nggak pantas sih untuk dijual, dan saya juga nggak pernah akan masukin ke toko buku, karena yang akan menikmati hanyalah orang-orang kota, Gramedia, Gunung Agung dan sebagainya. Sampai emang ini ke Kampar nggak sampai, kalau nggak begini sampai ke Siak nggak sampai, sampai ke Lirik, Rantau, Ramba, Dumai, Rengat nggak sampai. Dengan begini sampai. Setiap diundang gue bawa buku, gue bawa buku bagiin. Kalau orang Jakarta jangan dibagiin dong, berat banget, pego aja beratnya setengah mati juga gimana. Ya Allah ya Rabb, mereka luar biasa, luar biasa. Hujan, badai, datang, lepek ke masjid, lepek, ujung kepala, ujung kaki lepek ke masjid, tetap datang. Saya sampai nggak bisa ceramah, nangis aja ngeliatin dia. Kenapa? Jakarta hujan dikit nggak datang. Jangankan hujan Pak, mendung nggak datang. Sampai pegang kepala ibunya, gue banget kata ibu itu, gue banget gitu ya, pakai payung ya Bu ya. Subhanallah, ini indahnya luar biasa gitu di kampung. Sebelumnya ke Cianjur, dekat Cianjur, Pekanbaru, istirahat ini. Ini gara-gara Itihad, saya bilang Selasa gue pulang dulu Itihad, karena besok berangkat lagi ke Jambi. Padahal tinggal 3 jam lagi tuh dari Pekanbaru paling ujung masuk ke Muara Tebo di Jambi, tinggal 3 jam lagi. Ustaz, tinggal 3 jam sampai Jambi. Istirahat di Jambi, besok ceramah lagi di beberapa masjid di Jambi. Saya bilang ini Selasa, pulang dulu, ada Itihad. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustaz, ngapain beli tiket ke Jakarta? Jakarta beli tiket lagi Jambi. Ngapain? Tinggal 3 jam sampai Jambi. Enggak. Apa? Itihad ya. Kangen sama antum semua. Ya Rabb, bismillah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tukang bubur sebelumnya, tukang bubur yang saya datangi itu dia hanya menjual satu mangkok itu hanya Rp10.000. Buburnya enak, pakai daun bawang, daun seledri, pakai bawang goreng, pakai kacang kedelai, nggak pakai cakwe itu dia, pakai kerupuk, dan uniknya ada tempe goreng. Saya ambil makan bubur pakai tempe goreng, nikmatnya luar biasa. Saya bayar satunya cuma 10.000. Saya bingung ambil untung dari mana. Di Jakarta mana ada bubur begitu 10.000. Air putih anget di Solaria 7.000. Bener apa tidak? 5.000 apa 7.000 itu ya? Ya. Di warung Padang teh udah 4.000 ya, teh. Nah ini 10.000, dikasih minumnya teh anget lagi. Ya Allah, saya bilang Pak, Bapak nggak rugi nih, naikin Pak 15.000. Dengerin jawabnya ya. Ini manusia yang bisa meredam murkanya Allah, saya bilang. Dengerin jawabannya. Pak nggak rugi Pak, naikin 15.000 nih, saya bayar 50 deh berdua deh. Jangan Pak, kenapa ya? Kalau saya naikin, banyak orang yang nggak mampu beli, nggak bisa makan Pak. Allahu Akbar. Andai kata orang DPR kayak begitu semua, makmur nggak kita? Bandingin orang DPR. Ya Allah ya Rabb, sampai kayak begitu dia bilang. Jangan Pak, jangan Ustadz. Kalau saya naikin, ntar mereka makan apa? Jadi di otaknya tuh masih mikirin mereka makan apa gitu. Ini yang bisnis PCR, yang sebenarnya 300 udah untung, kemudian dijual 400, dijual 500, dijual 600. Itu kira-kira matinya bagaimana ntar begitu kira-kira? Hah? Matinya gimana kira-kira itu? Yang pasti merem sih dia ya. Belum tentu juga melotot, barangkali bisa. Ya. Allahu Akbar. Kok tega banget gitu loh. Tukang bubur di Cianjur 10.000, kita bilang 15.000 nggak mau. Tuh di Pasar Induk deh, nggak jauh-jauh di belakang rumah saya, Pasar Induk. Cari nasi pecel Bu Gendut. Ente duduk di situ tuh, brok Bu Gendut dia gelar itu, dagangannya digelar.
Ambil itu kuli-kuli yang di atas traktor pada turun semua, pada makan itu. Ada yang makan nasi sama pecel, sama ayam, sama bakwan, sama peyek atau apa segala macam. Ketawa aja tekekeh-kekeh tuh begendut. Berapa begendut? 15.000. Berapa begendut? 10.000. Ya Allah, saya bilang penasaran, Bu, bagaimana sih? Ibu enggak rugi nih? Oh enggak, dibilang. Kenapa enggak rugi? Kalau saya naikin ntar kuli-kuli pada enggak makan, kesian Pak. Gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini nih meredam murka Allah. Bapak tahu tadi kepotong cerita tukang bubur, dia punya anak 3, dua-duanya S2 dan udah selesai, dan satu lagi fakultas kedokteran, yang satu baru pangkatnya di kapten di kepolisian. Dari mana biaya itu? Nggak ngerti Pak, Allah yang kasih Pak katanya. Dan Bu Gedut anaknya 9, dan 9-9-nya sarjana. 9-9-nya sarjana. Dan kalau ibu masih dagang, kalau saya nggak dagang, kesian mereka tuh nggak makan. Anak-anaknya kasih. Yang penting saya dagang. Kalau saya nggak dagang itu kesian orangnya. Coba lihat. Maka saya bilang di daerah itu, ini sebagai oleh-oleh ya, ini betul-betul mampu sebagai orang-orang yang meredam murka Allah. Nggak kayak orang Jakarta, Ji. Kalau kayak orang Jakarta mah ya Allah udah kelebu di negeri. Bener serius. Kalau mentalnya para penjual PCR habis di negeri, yakin gue. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah awal mula Islam datang. Dan ternyata ada sisa-sisanya. Ada bekas-bekasnya. Itulah yang Al-Fakir temui di daerah-daerah. Mereka adalah sisa-sisanya. Mereka orang yang mencari hidayah dalam perjalanan menuju Wangseng. Apa ya Wangseng? Ada seng-sengnya gitu. Daerah itu ngelewatin apa namanya, lewat Siak Sri Indrapura, lewat lagi gitu ya, 4 jam 5 jam ya. Ciseeng Bogor Ji, ya Allah Ciseeng kata. Ciseeng mah Parung, ya Allah Jendra Ciseeng. Ciseeng mah Parung ya, Bogor Blasono ya, Bogor setengah itu namanya. Hadirin, jadi pada waktu itu ini ada hubungannya dengan masuk Islam ya. Ketika saya berada di tengah-tengah kebun sawit, ya, di tengah-tengah kebun sawit, lapar mulai menusuk gitu ya. Mau ke kota akan ketemu sekitar 3 jam lagi. Akhirnya kami udah dah kita cari sarapan, kita cari makanan dulu sedikit gitu ya, cari makanan dulu sedikit buat ganjel. Cari makanan lah, berhentilah kami di sebuah tempat yang kiri kanannya kebun sawit semua. Dia cuma satu buat orang pemberhentian. Apa yang saya harus ceritakan kepada jamaah sekalian? Begitu kami turun di mobil, ibunya itu hampir pingsan, menangis dan memeluk. Bilang apaan? Mimpi apa saya? Kok didatengin Ustadz Haikal begitu? Bukan saya sok top, bukan saya sok terkenal. Naudzubillah summa naudzubillah, bukan. Betapa dahsyatnya sosial media dan betapa kita mesti hati-hati dalam berbicara. Menambah kehati-hatian kami Al-Fakir dalam berbicara, karena ibu-ibu itu menangis, memeluk. Udah tua, jangan dibayangin anak muda ngapa kalau peluk, ya Allah. Nenek-nenek yang peluk. Nenek-nenek. Di situ saya merasa menyesal. Ya mestinya ya jangan tahu nenek-nenek apa ya. Nenek-nenek sampai nangis dia dan meluk. Saya bilang ya Allah, dia bilang mimpi apa saya. Dia panggil lakinya keluar, dia panggil anaknya keluar. Dia nggak layanin tuh, kita foto aja nggak layanin. Atau sama semua keluarganya. Saya ya Allah, saya bilang dahsyat banget sosial media. Dan ini adalah orang yang memanfaatkan sosial media untuk ketakwaannya. Ini orang yang mencari hidayah. Bisa aja dia cari tiktokan, bisa aja dia joget-joget. Tapi yang dia cari, kalau umpamanya saya, ya pasti ketemu yang lain. Karena TikTok dibuat sebagaimana algoritma, YouTube dibuat sedemikian algoritma. Ya, kalau antum sekali aja buka penceramah, maka otomatis dia akan bukakan penceramah. Kalau antum lihat orang-orang yang nggak pakai baju,
maka berikutnya dia akan sajikan orang-orang yang nggak pakai baju. Dan inilah cerita Buya Hamka dengan seorang anak muda yang berkata, "Buya, saya kok ke Mekah ada pelacurannya." Apa jawaban Buya Hamka? Luar biasa, kata Buya Hamka. Orang hanya menemukan apa yang dia cari. Karena saya ke London, ke Inggris, kata Buya, saya hanya menemukan tempat pesantren, tempat masjid dan perpustakaan Islam. Memang orang hanya menemukan apa yang dia cari. Lalat pasti nyarinya bangkai dan tawon pasti nyarinya bunga. Nyesel lo cerita sama Buya Hamka akhirnya kan. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, orang-orang seperti inilah yang mencari hidayah. Pun demikian pula banyaknya orang yang mencari hidayah. Sekarang tempat peninggalan Islam yang pertama kali dikelilingi oleh bukan Islam. Sibolga namanya. Daerah Barus adalah awal mula Islam tiba di Nusantara. Ini kesini dan seterusnya kita nggak cerita lagi masa lalu, kita cerita khusus Nusantara. Mungkin setahun, ya Pak. Selama setahun kita cerita Ibrahim, Ismail, Ishak. Selama setahun berikutnya kita cerita soal Turki, soal Bani Umayyah, Syiah, Bani Abbasiyah. Selama setahun berikutnya kita cerita seterusnya penemu-penemu. Dan hari ini sampai setahun ke depan kita cerita soal Indonesia saja. Ya. Awal mula masuk ke Indonesia melalui daerah Aceh dan berhentinya di Sibolga, akhirnya membuat lingkungannya sekarang itu bukan Islam. Namun artefak tak bisa dihilangkan, tak bisa dipungkiri, tiba di sana sampai tahun 635 selesai. Artefak yang kedua, Islam masuk melalui keluarga Muawiyah yang tiba di Jepara. Kalau sekarang kerajaannya Holing kalau kata Cheng Ho, Kalingga kalau kata kita, yang membuat tetap aja tidak bersemarak, tidak menyebar ke seluruh pelosok. Kedatangan yang ketiga tahun 711, tadi 635, 646, terus 711. Kedatangan yang ketiga 711 yang masuk ke Palembang Jambi, dulu jadi satu, ya. Ternyata tidak juga mengembang secara luas. Ada apa? Bukan salah bunda mengandung, bukan salah orang yang mendakwah, tapi masyarakatnya nggak respon, gitu, nggak respon. Ketidakresponan ini berlanjut terus selama hampir 1000 tahun. Baru berkembang luar biasanya ketika ada perpecahan antara kerajaan Majapahit, perang saudara yang disebut dengan Paregreg. Ya, di sana mulai ada perpecahan, dan saat perpecahan itu datanglah ulama-ulama yang luar biasa yang menyiarkan Islam ke Indonesia. Dan memang mereka dari keturunan Rasulullah. Ada yang bilang keturunan Cina. Kita doain semoga kembali ke jalan yang benar. Masa Maulana Malik Ibrahim keturunan Cina? Yang benar aja, ya. Nah, dengan adanya perang Paregreg, dengan adanya perang saudara yang berkepanjangan selama 7 tahun, ya bukan perangnya tapi suasananya terus, yang membuat semua rontok. Dan ternyata kalau Bapak Ibu membaca dengan detail apa yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, yang pertama kali bukan menyiarkan agama Islam, tapi dia dikenal sebagai tokoh yang membangun irigasi, yang mengairi sawah-sawah kembali yang tadinya kering, kerontang dan kelaparan. Coba, andai kata tuh kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga di sana. Pengusaha-pengusaha Muslim ketika musim lagi COVID ini, ya, Corona ini, pengusaha-pengusaha Muslim langsung PCR gratis di tempat kami.
Keren nggak? Keren nggak? Besokannya ditangkap, rugi orang. Coba kalau pengusaha muslim itu kompak kayak begitu. Subhanallah. Ya, saya kepengen begitu. Ternyata saya cuma bisa swab gratis. Swab gratis di tempat saya. Meludak. Buka lagi, swab gratis, meludak. Buka lagi, udahan. Kenapa udahan Ustaz? Ntar kita cerita secara offline. Iya. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Masuknya Islam ke Indonesia dengan damai, dengan sejuk, dengan mengadopsi budaya lokal, membuat Islam itu betul-betul diterima dengan sejuk dan betul-betul menerapkan apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Silakan Pak, kita mau lihat lebih hebat mana orang Tebet yang konon katanya kaya raya, rumahnya bagus-bagus, dengan para petani sawit. Gue mau lihat. Pak Indra kan udah saya training, jangan pergi di depan orang yang diam yang nggak ngasih, sampai dia malu, sampai dia colek temennya, pinjam duit cepetan, pinjam, gua nggak bawa duit. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pelit ya, nggak mau menyumbang juga salah satu yang membuat umat Islam hancur lebur berantakan. Bapak tenang, sabar, ntar saya cerita masuknya ke Nusantara, bukan Indonesia, maaf ya, saya ralat Nusantara. Jadi saya cerita bukan cuma negara Indonesia ya, Nusantara luas saya cerita. Ntar minggu depan kenapa Tamasek hilang? Singapura dulu Tamasek Pak namanya, kerajaan Islam Tamasek, rajanya namanya Abdullah. Ya, 1555, gampang hafalnya, 1555 Tamasek. Bahasa resmi Tamasek bahasa Arab. Uangnya masih ada tuh Pak Fadizon masih punya tuh, dapat uangnya bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba. Sekarang habis sama Lee Kuan Yew. Filipina. Itu kerajaan Islam Mindanao, Pak. Ya. Burhanuddin. Itu kerajaan Islam Mindanao, jadinya Filipina. Gara-gara pelit, masuk Raja Philips, dibunuh habis umat Islam yang ada di sana. Tinggal Moro sisanya. Kerajaan Islam Pattaya, Narasiwa, ada sisanya? Nggak ada, ada cuman Thailand. Dan Al-Fakir alhamdulillah sempat mengunjungi saudara kami yang ada di Patani. Saya lihat kehidupannya, susahnya setengah mati, lebih makmur banci kaleng di Thailand. Sedih Pak, Patani, hilang Pak, nggak ada Pak negeri itu sekarang. Kerajaan Islam Champa ini sangat top, markotop. Kerajaan Islam Champa sangat hebat. Sampai-sampai datang ke Indonesia tuh untuk menyiarkan bantu Islam tuh, namanya Syekh Kuro. Itu kerajaan Islam Champa. Sekarang mana? Habis Pak, tinggal apa? Kamboja sisanya. Subhanallah. Suku asli yang ada di Myanmar itu kerajaan Islam Rohingya. Sekarang habis dibunuh, diuber-uber, coba lihat. Ya Rob, di tahun 800-900 kalau kita buka sejarah, suku asli, penduduk asli Amerika siapa? Suku apa? Suku Indian. Ada nggak foto-foto suku Indian zaman dulu di museum-museum Amerika? Ada? Datang ke sana lihat, semuanya wanita berbusana muslimah, jilbab. Suku Indian Siloke merah beragama Islam. Dia punya ratu yang paling tinggi namanya Aminah. Coba lihat. Sekarang datang Columbus, habis dibunuhin orang Islam di sana.
Saudara sekalian, hati-hati. Waspadalah. Waspadalah terhadap orang yang suka pecah belah Islam di Indonesia. Mereka nggak sadar sedang dijadikan alat untuk menghabisi Islam di Indonesia. Negara-negara yang saya sebutkan tadi, kerajaan-kerajaan yang saya sebutkan tadi, dulunya ada, terus sekarang tidak ada. Gara-gara apaan? Satu, pelit. Ya, pelit. Yang kedua, mereka nggak akur, saling mengklaim saya yang paling benar, saya yang paling benar, menuduh saudaranya salah, menuduh saudaranya salah, dan lebih menjadi antek orang-orang pendatang. Dan rela mengatain saudaranya kafir, rela mengatain saudaranya bid'ah, rela mengatain saudaranya pengikut togut. Apa ini semua coba? Togut, 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 bid'ah, 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 kafir, 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 rela, rela dia begitu, bayangin. Dia nggak sadar, dia lagi dikipasin terus di bawah, lagi dikipasin terus agar pecah berantakan. Suriah, begini awalnya persis. Ini bilang bid'ah, ini bilang sunnah, ini bilang syiah. Akhirnya lihat, takbir, perang, berantem pakai sama-sama kalimat takbir, tapi rela ngebom orang lain. Coba lihat. Apa nggak ambil pelajaran kita begini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup sudah semua. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, aku kata Allah yang menjadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan, dan kami yang jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah yang punya gawe itu. Untuk apa Allah jadikan bersuku-suku berbangsa-bangsa? Li ta'arafu, untuk saling ta'aruf. Ayat yang lain, maka fa'tasimu bihablillahi jami'an, maka bersatu padulah, jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Bineka tunggal ika, walaupun berbeda tetap satu. Kepak saya persatuan, bukan kebinekaan. Saya persatuan. Kalau kebinekaan, perbedaan. Kalau persatuan, satuan. Kepakkan sayap persatuanmu. Jangan kepakkan sayap kebinekaanmu. Berbeda-beda akhirnya kita. Udah tahu berbeda-beda, maka bersatulah. Lita'arafu, buat saling kenal, buat saling sayang. Wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Saling, jangan berantem, jangan saling nyinyir. Nah, perjalanan masuknya Islam ke Indonesia diawali dengan itu. Ketika mereka mendapatkan solusi atas pertaniannya oleh Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik, yang piawai sekali mengajarkan bercocok tanam. Nggak usah manggul air berkilo-kilo, nggak usah. Di tempat yang tertinggi dia buka aliran air, dia buka terus sampai mengalir di sawah-sawah mereka. Yang mendapatkan kisah itu dari Jordan, dari Petra, ya, dari kaum Ad, kaum Tsamud, yang sisanya sekarang masih bisa kita lihat. Dahulu mereka bisa mengairi yang luar biasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa. Mereka udah punya pengairan. Gimana tuh? Datang ke sono, Itihad, go to Aqsa bareng kita. Balik lagi dah gua begitu dah. Tapi udah tutup pendaftaran. Yang paling banyak dari MRBJ yang di Pejompongan apa namanya? Al-Falah. Emang gua heran nih Itihad nih. Ada apa nih ya? Jadi saya cuma mau bawa 40 orang, nggak mau lebih. Kalau 40, karena kita bukan cari duit. Kalau cari duit 500 orang juga enak. Enggak, aneh aja bayar sendiri. Kita berangkat 40 orang aja. Jadi bis kecil, enak gitu. Saya tunjukin semua tempat-tempatnya. Nih kaum Ad dulunya nih. Kenapa dia jago pengairan? Nih lihat nih, masih ada bekasnya. Kemanapun air setetes pasti ngumpulnya ke tempat itu. Nanti kita ke tempat itunya naik keledai atau naik unta atau naik kuda, karena nggak boleh masuk kendaraan buat pendapatan lokal.
Enak ya, presidennya melindungi ya orangnya, enak ya, enak gak, enak gak, enak gak, enak gak, oh enak banget. Ya nggak boleh orang lain masuk, nggak boleh, harus penduduk lokal yang usaha gitu ya. Luar biasa itu Jordan. Makanya satu GD Jordan dinar, satu Jordan itu harus dibayar dengan 1,4 US dollar, tinggian Jordan. Habis cinta sama rakyatnya, ngebangun rakyatnya. Jadi kalau kita punya duit 70 Jordan baru dapat 100 dolar. Punya 100 dolar tukar Jordan cuma dapat 70. Saking tingginya tuh mata uang. Apalagi duit kita sama Jordan, waduh jauh. Padahal Jordan tidak punya minyak, dan 1 tahun rata-rata hujan cuma 3 hari. Setahun rata-rata cuma 3 hari. Minyak kagak ada dari ujung ke ujung. Bagaimana dia bisa bertani? Nenek moyangnya jago pertanian. Kita lihat ke sono, kita datang ke Yordan dong, ya. Kalau ke Guangzhou ya nggak ada apa-apa. Ya. Hadirin, ini mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di mana tadi tuh? Guangzhou. Sampai di mana? Sampai di mana? Indonesia doang namanya. Oh, pertanian. Solusinya diberikan gitu loh oleh Maulana Malik Ibrahim. Akibatnya apa? Akibatnya luar biasa. Islam betul-betul diterima. Memang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan demikian. Rihlah, pertukaran budaya, Allah ajarin. Kenapa Quraisy begitu dahsyat? Mana ada bangsa yang lebih dahsyat dari Quraisy, Pak? Mana ada, coba sebut. Bangsa yang segede kecamatan menguasai 2/3 dunia kalau bukan Quraisy. Siapa sih Quraisy? Ya Rasulullah. Siapa Quraisy? Ya Abu Bakar. Siapa? Ya Umar, ya Utsman, ya Ali. Semua Quraisy. Makanya sampai disebut dalam Al-Quran surat Al-Quraisy, betapa dahsyatnya Quraisy ini. Apa dia punya prinsip? Satu, rihlah. Lilafi Quraisyin ilafihim rihlah. Apa itu rihlah? Pertukaran budaya. Hasilnya apaan? Persatuan. Iya kan? Rihlatas syita'i was-saif. Orang Quraisy itu di Al-Quran diceritakan mereka suka melakukan perjalanan syita'i was-saif, baik musim dingin maupun musim panas. Kalau musim dingin tiba, mereka ke bawah, ke Yaman, ke Hadramut, ke San'a dan seterusnya. Kalau musim panas tiba, ya mereka ke atas, ke Palestina, ke Syam, ke Libanon dan seterusnya, ke atas. Rihlatas syita'i was-saif. Falyabudu rabbazal bait. Apa yang dipikirkan kemudian? Allazina atmahum min lapar. Apa artinya lapar? Stabilitas ekonomi. Dari mana stabilitas ekonomi? Harus independen, harus merdeka. Gimana harus merdeka? Harus jago bercocok tanam. Bangsa kita bangsa agraris, jangan sok-sokan infrastruktur. Bangsa kita bangsa agraris. Duit yang ada gratisin tuh traktor. Duit yang ada bikin pengairan gila-gilaan. Duit yang ada sejahterakan petani. Ini dahsyat. Atamahu minju, stabil. Sekarang garam aja mesti impor. Kesian orang Madura. Coba garam aja impor. Kol, wortel, buah-buahan, innalillahi. Padahal at'amahum minju ini amanah. Amanah buat pemegang kekuasaan, mesti menjamin jangan ada yang lapar. Dan caranya bercocok tanam. Sampai Nabi mengajarkan apa? Perkawinan silang antar buah kurma. Antum alau bi umur dunyakum, kata Nabi. Sampai apa? Buat stabilitas. Buat stabilitas. Anggur, kurma, itu dia. Karena di sana yang numbuh itu. At'amahum minju. Saya udah pernah menulis surat kepada presiden yang saya hormati, yang saya sayang, Presiden Joko Widodo. Saya tulis surat sama beliau. Tok nyampe tok kagak. Kalau nyampe juga tok dibaca tok kagak gitu ya. Itu surat. Saya udah memberikan usul ini.
Udah usul ini, saya udah usul. Pak, gimana Pak? Saya bilang, ya apa namanya, blok barat kita pernah pro Amerika, nggak hebat. Sekarang kita pro Cina, nggak hebat, parah malah. Ya, kita pernah multi partai, nggak hebat. 3 partai ini nggak hebat. Banyakin lagi, nggak hebat. Udah banyak, pakai presiden threshold lagi, parah lagi, nggak hebat. Ada satu yang belum kita contoh. Ya, ekonom udah kita contoh. Mafia Berkeley udah kita contoh. Jagoan Harvard udah kita contoh. Jagoan University Singapura udah kita contoh. Taiwan University of Technology kita udah contoh. Anak-anak ITB udah contoh. Semua anak-anak UI 4 udah, anak-anak UI udah. Satu yang belum kita contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum kita contoh. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Satukan. Nabi bukan cuma sidik, tablik, amanah, fatonah. Saya kalau tanya anak-anak pengajian di rumah saya, yayasan, nggak pakai kurikulum. Kalau pakai kurikulum, sebutkan sifat Nabi: sidik, tablik, amanah, fatonah. Udah, cerdas, betul, pinter. Kurikulum. Saya enggak. Saya bilang selain sidik, tablik, amanah, fatonah, apa sifat Nabi yang lain? Jadi anak-anak berpikir luas. Apa ya? Nabi bapak pemersatu, betul. Kenapa? Karena Nabi menyatukan semua suku-suku. Nabi bukan cuma menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Ini pelajaran buat para guru, para ustadz yang mendengar, tolong. Jangan cuma ngajarin Nabi menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin, ustadz, kiai, dai. Jangan. Itu cuma koma, separuh. Baca lagi nih, saya menuliskan buku meluruskan sejarah Islam, tolong dibaca nih. Ya, para guru, para ustadz tinggal ajukan nama, kita kirim gratis. Ya. Kalau tega. Ya kalau nggak tega nggak apa-apa, kalau tega boleh kita kirim langsung. Ya tolong nih. Nabi bukan cuman ngajarin persatuan antara kaum Ansor dan Muhajirin, bukan. Baca lagi. Nabi menyatukan suku-suku Yahudi yang ada di Madinah. Nabi menyatukan suku-suku Nasrani. Nabi menyatukan yang Majusi. Nabi menyatukan bahkan yang musyrik. Nabi bapak pemersatu dunia. Nabi bapak ekonomi dunia yang mengajarkan pertanian dan bagaimana untuk meningkatkan pertahanan keamanan. Atamu minju wa amanahum min khauf. Nggak boleh ada yang takut sehingga negara mesti dilindungi. Nabi bapak bela negara karena Rasulullah menyatakan apabila negara dalam bahaya, baik muslim maupun bukan Islam harus bersatu melindungi negara dari serangan musuh. Nabi bapak musyawarah mufakat karena tidak ada satupun keputusan kecuali panggil musyawarah mufakat. Kalau ayat memang tidak kompromi, tapi aplikasinya berdasarkan musyawarah. Lihat perang Uhud, hasil musyawarah. Lihat Khandaq, hasil musyawarah. Semua Nabi tidak pernah mengambil sendiri pendapat kecuali dengan musyawarah mufakat. Nabi bapak politik dunia. Karena Nabi yang pertama kali membuat konstitusi 47 pasal dalam menyelenggarakan negara. Nabi eksportir pertama di dunia. Karena di usia belia 14 tahun dikenalkan barang-barang orang Quraisy keluar kota ke Syam. Dengan 200 ekor unta beliau berjalan mengenalkan barang-barang demi untuk majunya perdagangan. Nabi bapak pegadaian pertama di dunia. Kenapa? Karena semua orang Quraisy kalau keluar kota dia titip barangnya di rumah Nabi. Tuh Nabi. Nabi pelindung wanita yang utama. Kenapa? Karena Nabi mengisyaratkan wanita harus dimuliakan, nggak boleh disuruh-suruh. Karena Nabi nggak pernah menyuruh istri kecuali dia bantu untuk makannya. Nabi pelindung minoritas dunia. Kenapa? Karena ketika beliau menjadi mayoritas di Madinah, beliau berkata, barang siapa mengganggu mereka, non muslim ya, barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Nabi pelindung minoritas. Kenapa? Karena Nabi mengatakan barang siapa yang menyakiti zimmi, yaitu mereka orang non muslim, itu berhadapan dengan aku di hari kiamat. Nabi bapak kebebasan dunia. Kenapa? Karena Nabi tidak boleh memaksa orang untuk ikut agama tertentu.
Nabi menyampaikan firman Allah, la ikraha fiddin. Nabi bapak toleransi dunia. Kenapa? Karena Nabi melarang kita mengganggu orang dalam beribadah. Lakum dinukum waliyadin. Begitu ngajarin anak-anak. Bukan cuma sidik, tablik, amanah, fatonah. Ini kalau diterusin tentang Nabi nggak kelar sampai jam 9 malam. Saya udah buat 99 sifat Nabi, ntar di buku jilid 3. Ini jilid 2. Ya. Nabi emang betul sidik, benar, betul amanah menyampaikan, betul tablik menyampaikan, amanah terpercaya, betul fatonah cerdas. Tapi bukan cuma itu. Nabi itu seorang jenderal karena dia memimpin perang. Nabi seorang presiden karena dia mengelola negara. Nabi seorang raja karena dia berhubungan dengan raja-raja di seluruh dunia. Nabi seorang ayah karena dia memiliki anak yang dijaga. Nabi seorang suami karena dia memiliki istri. Nabi seorang kakek karena dia memiliki cucu. Nabi seorang pemuda gagah. Nabi seorang pedagang. Nabi seorang sales. Nabi yang berpersatuan. Dahsyat, Pak. Jadi jangan cuma sidik tablik amanah fatonah. Nah, dulu diajarkan demikian. Sekarang enggak lagi. Dulu Maulana Malik Ibrahim mengajarkan pertanian itu dengan syahadat. Sunan Bonang mengajarkan kesenian dengan jamus kalimat sodo, dengan jimat 2 kalimat syahadat. Karena kesenian itu adalah penting, menyatukan, menguatkan. Sunan Kalijogo ngajak orang dengan seni. Dalam seninya disisipi ajaran-ajaran, jadi penuh dengan strategi. Orang sekarang bilang bid'ah, muka lo jauh. Bagaimana dibilang bid'ah? Dakwah fisabilillah khurut 3 hari dibilang apa? Sesat, nggak boleh, kafir ini, nggak boleh, neraka. Demen banget ngomong neraka. Ya Allah ya Rabbi. Kayak punya elu aja surga ya. Allah mau masukin siapa kek? Suka-sukanya Allah. Tugas kita cuma ngedoain. Jangan dibilang bid'ah. Strategi kok dibilang bid'ah. Saya harus menceritakan kesuksesan saya menjatuhkan pendapat orang ini bilang bid'ah. Sombong nih Ustadz. Enggak. Dalam ta'limu ta'lim kita kan belajar adab. Adab dulu belajar baru fikih. Kalau adab di atas kita enak. Lagi pula ada salah satu adab dalam ta'limu ta'lim, kabir lil mutakabbirina sedekah. Orang yang sombong, sombongin kali-kali. Sedekah itu. Dia bilang 3 hari itu bid'ah. Yang khurut fisabilillah nih, yang sudah kita dari Jamiah Tablik, ya, dibilang bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada di hadis cara-cara begitu. Aneh tanya sama dia, ente SD berapa tahun? 6 tahun, bid'ah. Ente SMP berapa tahun? 3 tahun, bid'ah. Lah kok bid'ah? Nggak ada di zaman Nabi metode kayak begitu. Loh ini metode sama. Sahabat-sahabat kita, walaupun saya tidak aktif di sana, tapi saya nggak rela kalau ada saudara dibilang bid'ah. Nggak rela saudara kita dibilang sesat. Mereka berdakwah dengan cara supaya istiqomah 3 hari dalam 1 bulan. Dia nggak mau urusan dunia, dia maunya duduk di masjid ngajak orang ibadah. Masa dia bilang bid'ah? Itu kan metode. Suka-suka dia lah. Dia mau 3 hari, 4 hari, 5 hari. Itu kan cuma batas minimal. Tapi dia meninggalkan istri dan anak yang terlantar. Jangan bilang bid'ahnya, bilang ini laki kurang ajar ninggalin bini terlantar. Jangan katain ajarannya, ngatain pribadinya dia ini yang nggak beres gitu loh, yang meninggalkan istri biar Allah yang jaga. Lo kira Allah tempat penitipan anak apa? Benar apa tidak? Ya kasih duit yang cukup, ya kalau perlu ada kendaraan, ada supir, kalau ada apa-apa bisa dibawa ke rumah sakit. Tenang, kitanya berangkat dakwah begitu gitu. Ini ya Allah, ente belum tinggalin anak-anak tuh gimana? Ada tetangga kok bisa makan di tetangga. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala, inilah metode Wali Songo yang membuat begitu santai dan diterima Islam di seluruh pelosok Nusantara. Yang saya ceritakan tadi itu semua. Sayang beribu-ribu sayang.
satu persatu berguguran. Yang sisa cuma 3. Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Selebihnya, sisanya udah habis diambil sama orang. Selidik punya selidik. Bapak, ibu nggak usah pakai banyak baca-baca buku deh. Kalau umpamanya kecapek, datang aja hari Selasa malam. Biar saya yang baca maksudnya. Ya. Kenapa narasiwa hilang? Kenapa Pattaya hilang? Kenapa Rohingya hilang? Kenapa Tamasek hilang? Kenapa Mindanao hilang? Kenapa semua hilang? Jawabannya karena mereka melupakan Al-Quran. Karena mereka sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Karena mereka sudah mulai melupakan bahasa Arab. Bagaimana apa hubungannya? Jelas berhubungan. Jelas berhubungan. Nabi yang bilang kok. Coba lihat tuh. Saya baru lihat tadi. Ada lebih 12.000 hater maki-maki saya karena saya baca hadis ini. Di Twitter. Saya lihat udah sampai 12.000 yang maki-maki. Semenjak nggak ada almarhum Tengku Zulkarnain, gue jadi sasaran kayaknya. Biasanya kita berdua kan yang dimaki-maki di Twitter kan. Kalau nggak maki-maki saya, maki-maki Ustaz Tengku. Ustaz Tengku nggak ada. Kita jadinya. Ya Allah ya Rabbi. Itu yang terbaru tuh. Saya baca hadis. Hubbul Arabin li thalasin, kata Nabi. Cintai Arab karena 3. Hadis Nabi. Apa kata Nabi? Enggak neko-neko, enggak aneh-aneh. Hubbul Arabin li thalasin li anni Arabi. Karena aku orang Arab, kata Rasulullah. Wal Quran Arabi, dan Quran itu bahasa Arab. Emang bahasa apaan? Sanskerta. Emang bahasa apaan? Bahasa Cina. Wal Quran Arabi, Quran itu bahasa Arab. Dan yang terakhir ini nih, yang saya dimaki-maki sama netizen. Wal kalamul ahlil jannah Arabi. Dan bahasa ahli surga di surga adalah bahasa Arab. Dibilang gini, tahu dari mana tuh? Ya. Dibilang tahu dari mana? Aduh elah. Kalau orang mati bisa berkomunikasi, saya tungguin tuh. Saya taruh handphone di lubang kubur, saya mau lihat. Tuhan Allah menyuruh malaikat apa? Man rabbuka. Saya mau ngomong, ngerti gak lu? Lu katain deh bahasa Arab. Itu malaikat mungkar nakir nanyanya man rabbuka. Emang ditanya, what is your God? Who is your God? What is your religion? Enggak, Pak. Orang-orang yang ya Allah ya Rabb, yang apa ya? Yang salah kaprah dalam kehidupan ini. Enggak enak ngomongnya, takutnya disangka kontroversi lah begitu ya. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya ikutin aja Pak. Quran ya Allah ya Rabbi. Surat Yusuf ayat 2 apa bunyinya? Surat Yusuf ayat 2. Laqad anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Depannya apa? Depannya betul. Surat Yusuf. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar lu mikir, begitu kan? Coba baca artinya. Surat Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kamu mengerti, karena nggak ada bahasa yang lebih indah struktur katanya daripada itu. Kalau lu nggak bisa, ya iman aja dah. Ya, ini kitab halaman pertamanya langsung kalimatnya la raiba fihi, nggak bakal ada sedikit pun keraguan.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurati min mislih. Kalau enggak yakin, kalau masih ragu dengan apa yang diturunkan kepada hamba kami, buat satu surat aja. Nah, sampai ini kita cukupkan. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan 2 minggu lagi enggak ada lagi bencana di negara kita. Amin ya Allah. Ya, terhadap yang sedang ada bencana, kita doakan semoga Allah SWT memberikan kesabaran, ketabahan, dan bagi orang-orang kaya semoga Allah berikan kesadaran juga untuk menyumbang. Ya, mudah-mudahan Allah SWT luangkan ini semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan di azan dulu. Ada mi'ad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cuma sedikit closing. Insyaallah masih ada waktu untuk antum sekalian yang mau melaksanakan salat Qobliyah Isya. Penutupnya adalah silahkan uji coba dengan skala terkecil ini. Pelit, lihat masa depan pengajian ini akan berkurang, soft berkurang dan bubar. Perhatikan. Sebagaimana sebuah negara, sebuah kerajaan yang saya ceritakan tadi di awal semua. Silahkan uji coba. Ya. Isinya tidak menyejukkan, isinya maki-maki pemerintah, bid'ahin saudaranya, isinya jelek-jelekin agama lain. Lihat, soft berkurang dan hilang semuanya. Karena itu pesan kami Al-Fakir adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jangan berpecah belah, pegang teguh. Ini talinya Allah, pegang semua. NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Martul Anwar, ya, semua pegang semua rame-rame. Insya Allah kita semua menuju ke surganya Allah. Cuma ada yang naik Avanza, ada yang naik sejenisnya apa? SMK, nggak ada SMK loh, motor loh. Ya, SMK nggak ada ya, semua naik kendaraan ya, sampai Fortuner, sampai Toyota, sampai Daihatsu, semuanya insya Allah cuma dengan kendaraan yang berbeda tapi semua menuju ke tempat yang sama, surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.